Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kami kali ini, kami akan menindaklanjuti atas konten-konten kami sebelumnya, atas buku yang dulu pernah saya catat dan saya sudah publish di Gramedia Senusantara, terkait dengan bagaimana kita bisa untuk memazulkan Joko Widodo selaku presiden yang diktator, yang bengis, yang tidak punya peri kemanusiaan, yang tak adil, yang memainkan hukum, yang mengintervensi seluruh politisi dan seluruh ketua partai di Republik. Saya ingin menanggapi atas semua kisruh yang terjadi pada hari ini di Republik Indonesia yang kita sudah saksikan, yang kita sudah tonton. Tentang baru-baru kemarin ada isu tentang pemakzulan daripada Pak Jokowi. Bagaimana, apakah bisa? Saya orang pertama yang dulu bersuara tentang pemakzulan Jokowi. Saya orang pertama yang dulu bicara tentang kudeta Jokowi dari tahun 2014, sejak Jokowi masih bersama Yusuf Kala. Saya punya pengamatan yang begitu rupa dengan Jokowi ini sebenarnya. Buku-buku saya bahkan justru mengulas secara rinci bagaimana kita menggulingkan seorang Jokowi, bagaimana kita menggulingkan rezim yang dipimpin oleh Jokowi. Jokowi ini kalau kita sadar, kalau kita bisa dari dalam lubuk hati kita menggali apa yang sebenarnya dilakukan dia terhadap kita, terhadap masyarakat, terhadap rakyat Indonesia, kita akan menemukan betapa Jokowi itu sangat kejam, betapa Jokowi itu sangat diktator, kawan. Kita tidak mau jujur kepada diri kita. Kita tidak mau jujur terhadap bagaimana naluri politik kita, karena masih banyak kepentingan yang menyelimuti itu. Kita masih dibaluti dengan berbagai macam kepentingan untuk kehidupan dan perut kita sendiri, tanpa kita menimbang, tanpa kita memperhatikan masyarakat kita, rakyat kita masih sangat membutuhkan pemimpin yang berkeadilan, pemimpin yang mampu adil terhadap seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tidak menemukan itu di rezim Jokowi. Apa yang melatar belakangi kita? Lalu kemudian di saat momentum politik ini, lalu kita kembali menggugah hati masyarakat untuk mengkudeta Jokowi, untuk kembali memakzulkan Jokowi, untuk kembali memecat Jokowi dari Prambon atas, lalu dia masuk sampai akar rumput kembali. Kita sangat apologis ya, kita sangat munafik terhadap itu. Dari dulu saya mengklaim bahwa orang pertama yang mengaku akan mengkudeta Jokowi kalau punya kekuatan, seorang pertama dulu yang bicara tentang pemakzulan Jokowi, dan saya resmi membukukan itu. Sekarang politisi sudah pada nyenyel, sudah pada bicara tidak jelas, ngawur sana sini untuk bicara tentang bagaimana menggulingkan Jokowi. Karena apa? Karena ada kepentingan Pilpres 2019. Tapi sebelum-sebelumnya Anda di mana? Adian Apitupulu misalnya. Sekarang aja masih bicara tentang bagaimana menjatuhkan Jokowi. Dulu hampir 10 tahun lamanya Anda di mana? Anda sekarang sosok bicara tentang bagaimana rakyat dibela, bagaimana hak rakyat dilindungi. Dulu Anda kemana, Bos? Sekarang orang yang kemudian konsisten terhadap itu, lalu kita menjadikan delik untuk ditangkap, untuk ditahan, untuk dibungkam suaranya supaya tidak bicara tentang keadilan. Itulah yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Itulah yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo. Apa tanda-tandanya? Bahwa seluruh pakar hukum yang ada di Republik Indonesia ini sudah dalam genggamannya. Bahwa seluruh politisi yang ada di bangsa ini sudah dalam genggaman presiden. Bahwa seluruh ketua partai dan serta partai politiknya itu dalam genggaman Pak Joko Widodo. Apa lagi yang kurang dari seorang Jokowi? Apa yang menjadi kurang alasan kita untuk tidak memakzulkan Jokowi, untuk tidak menurunkan Jokowi dari tahta kepresidenan? Semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana keberanian kita, bagaimana kemudian apakah kita mampu untuk menggulingkan, apakah kita mampu meninggalkan sedikit kepentingan kita untuk melihat kepentingan rakyat yang lebih besar.
Ini kan masih dilema karena kita masih selalu memperhatikan kepentingan kita apakah akan dianulirkan atau tidak. Ini yang menghambat. Makanya tidak terjadi juga pemakzulan. Tetapi usaha, ikhtiar kita seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita tidak akan kemudian memberikan satu rapor merah untuk Jokowi di akhir masa jabatannya. Tetapi makin kesini Jokowi malah menjadi membungkam seluruh masyarakat Indonesia, membungkam seluruh politisi, membungkam seluruh ketua partai, membungkam seluruh profesor hukum, pakar hukum dibungkam oleh. Apalagi yang tidak dibungkam oleh. Yang paling menjadi alasan fundamental kenapa harus kita gulingkan Jokowi, karena Jokowi membuat aturan, membuat produk hukum itu seenak-enak, semau-maunya dia. Kita belum lupa terhadap peristiwa 2017 misalkan, tentang bagaimana membombarkan ormas. Undang-undang ormas dibentuk atas kehendak dan kemauan pribadi, atas nafsunya, untuk menggulingkan, untuk menjatuhkan orang-orang atau lawan politik. Sekarang yang paling baru lagi tentang undang-undang MK. Jokowi ini membuat satu peraturan itu atas kehendak dan kemauan dirinya pribadi untuk meloloskan Gibran jadi cawapres lalu ini. Jadi banyaklah kira-kira yang bisa kita ulas, yang bisa kita ulik sebenarnya untuk menggulingkan Jokowi. Tapi pertanyaan mendasarnya pada diri kita, apakah seluruh politisi ini yang sudah sejak lama, yang sudah bahkan dari tadi malam dan bicara tentang bagaimana memakzulkan Jokowi, apakah berani untuk meninggalkan sedikit egonya, meninggalkan sedikit kepentingannya untuk mendapat kepentingan yang lebih besar? Ini jangan sampai ini dijadikan sebagai umpan politik saja. Sampai ini menjadi isu yang kemudian akan dimanfaatkan terus-menerus karena ini momentum politik dan untuk menghabisi Jokowi. Ini tidak benar juga. Yang benar gimana? Yang benar adalah bahwa kita luruskan niat kita untuk betul-betul. Kalau kita mengawal masyarakat Indonesia, kalau kita berada pada barisan depan untuk mengawal dan mengaspirasikan masyarakat, maka ayo kita bicara tentang bagaimana menurunkan Jokowi, bagaimana menggulingkan Jokowi. Sudah cukup syarat Jokowi ini untuk dilengser. Sudah cukup syarat Jokowi ini untuk diturunkan. Seorang Soeharto yang 32 tahun menjabat saja bisa. Masa Jokowi yang hanya kan ini juga yang menjadi kendala, bahwa Jokowi memang tidak kita akui bahwa Jokowi ini memang licik, memang dia asli politisi, memang dia pun pintar, berpura-pura pintar bersandiwara, sengaja kemudian mengebiri seluruh masyarakat, lalu dia mengamankan atas. Jadi salah satu juga yang menjadi keahlian daripada Jokowi, dia mengamankan orang-orang penting, elit politik dia amankan. Bahkan kalau dulu masih ada 9 naga di Indonesia ini, sekarang masuk Jokowi sebagai orang ke-10 yang jadi naga. Naga artinya bahwa orang-orang yang menjadi penentu daripada pergeseran dan politik di Republik Indonesia ini. Jokowi masuk ke ranah itu. Kami menduga bahwa sekarang, bahwa kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita bicara tentang 9 naga, sekarang hadirnya Jokowi, dan kalaupun Jokowi ini selesai dengan baik-baik menjadi presiden, mungkin dia akan beralih menjadi 10 naga. Jadi naga yang ke-10 Jokowi. Orang-orang yang punya pengaruh terhadap kebijakan, orang-orang yang pengaruh terhadap kepentingan politik, orang-orang yang pengaruh terhadap bagaimana kemudian keberpihakan mereka untuk memenangkan satu pasangan calon presiden untuk mengacaukan bangsa ini. Jokowi masuk ke ranah 10 naga itu. Jadi berhenti kita bicara tentang 9 naga. Sekarang sudah 10 naga dan makin ruwet bangsa ini. 9 naga aja kita kerepotan, kecapean untuk mengurus bangsa ini. Sekarang ditambah dengan Jokowi yang menambah gelar 10 naga. Ini menjadi satu beban berat untuk rakyat. Menjadi beban berat untuk seluruh para aktivis yang ikut berdemonstrasi, yang selalu menyampaikan aspirasi masyarakat, yang menjadi garda terdepan untuk masyarakat. Ini sulit kita akan rasakan
Ini sulit kita akan hadapi, ini akan sulit untuk kita jalani, kawan. Maka tidak ada pilihan lain sebenarnya selain untuk kita harus menggulingkan Jokowi, selain kita menurunkan Jokowi dari Prabon. Jokowi sudah cukup mendikte, mengintervensi, mengintimidasi kita dengan halus, dengan gaya-gayanya yang begitu terframe, dan gaya-gayanya yang dia sadar dia atur, dengan gayanya yang sangat munafik. Kita masyarakat terbuai, pada akhirnya tidak akan jadi lagi bagaimana kita untuk memajukan bangsa. Jokowi itu asli penipu, Jokowi itu asli munafik, Jokowi itu asli perusak bangsa ini dan memecah belah untuk kepentingan dan nafsu politiknya. Kurang apa lagi? Sekarang semua peralatan itu sudah cukup, semua persyaratan itu cukup, tinggal bagaimana keberanian kita. Ya, kalau kita masih punya mental bahwa karena ini momentum politik, ya tidak akan jadi juga barangnya. Tetapi ini akan menjadi sejarah, bro. Ini akan menjadi story yang buruk sepanjang sejarah bangsa Indonesia, bahwa ada pemimpin Indonesia yang diktator, yang bengis, tapi tidak diturunkan. Tidak peduli tinggal 2 hari masa kepemimpinannya. Intinya kita harus menurunkan dia dengan cara yang tidak benar, supaya sejarah bangsa ini lurus, supaya sejarah bangsa ini baik. Bahwa kalau ada yang tidak baik, kalau ada pemimpin, kalau ada presiden yang tidak baik, maka dia harus dihukum. Tidak peduli seberapa banyak lagi, seberapa sedikit lagi waktunya untuk memimpin bangsa ini, dia harus diberi rapor merah. Dengan cara apa? Diturunkan, dikudeta, dilengsarkan, dimajukan. Itu yang menjadi pilihan kita. Itu yang menjadi pilihan terbaik kita kayaknya. Rasanya di momentum ini menjadi pilihan terbaik kita. Bagaimana dulu kita berpikir untuk menjatuhkan, untuk melengsarkan Jokowi dari tahta kepresidenan.